Jesiers, di video sebelumnya kita sudah membahas letak kota Niniwe dan siapa pendirinya. Bagi kamu yang belum menyaksikannya, silakan klik di bagian pertama ya. Selain Nahum, Tuhan juga mengutus seorang nabi yang bernama Yunus. Nama Yunus identik dengan Niniwe. Banyak orang mengenal kisah Nabi Yunus dalam perut ikan yang berkaitan dengan kota Niniwe. Yunus digambarkan sebagai nabi bandel yang melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk bernubuat melawan kejahatan kota Niniwe. Menurut ayat pembuka, Yunus adalah putra Amitai. Silsilah ini mengidentifikasikannya dengan Yunus yang disebut dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25 yang bernubuat pada masa pemerintahan Yerobeam II sekitar 785 sebelum Masehi. Walaupun Yunus yang sempat melarikan diri dari panggilan Tuhan, tapi kesadaran rohaninya mampu mendorong Niniwe bertobat. Raja dan rakyat bahkan seluruh ternak di Niniwe melakukan puasa massal. Yunus 3 ayat 5. Pertobatan Niniwe menyelamatkan seluruh isi kota besar itu pada akhirnya. Pertobatan Niniwe. Firman Tuhan yang kedua kali datang kepada Yunus. Hal ini membuat Yunus bergegas ke kota yang besar dan mengagumkan itu. Perkataan Yunus kepada penduduk kota bahwa kota ini akan ditunggangbalikan Allah pada 40 hari lagi membuat seisi kota baik orang dewasa maupun anak-anak langsung merespon dengan berkabung. Yunus 3 ayat 4-5. Tidak hanya itu, respon untuk mengenakan kain kabung juga dilakukan raja di kota itu. Sang raja turun dari singgasana, meninggalkan jubahnya lalu duduk di atas abu. Yunus 3 ayat 6. Sang raja yang begitu terpukul akan yang disampaikan Yunus membuat suatu perintah bahwa seluruh rakyat tidak peduli orang dewasa atau anak-anak, bahkan sampai kepada hewan ternak, lembu sapi, kambing domba harus melakukan puasa sebagai bentuk daripada pertobatan kota Niniwe. Yang mana hal ini dilakukan untuk meredam murka Allah akan kota ini. Benar saja, berbaliknya tingkah laku jahat penduduk kota mampu membuat Allah menyesalkan rancangan akan malapetaka kepada kota Niniwe. Hal inilah yang membuat seisi kota Niniwe selamat. Jesiers, Niniwe menjadi cerminan bagaimana manusia cenderung berlaku sombong ketika ia memiliki kekuasaan dan kekayaan berlimpah. Dosa kesombongan akan disusul oleh dosa-dosa lain seperti membunuh, kemabukan, berzina, dan lain-lain. Tetapi, Niniwe juga menjadi contoh bahwa pertobatan akan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan sebesar apapun dosa manusia. Bahkan dalam Perjanjian Baru, Yesus memuji penduduk Niniwe karena bertobat atas pemberitaan Yunus, sementara Yesus mengutuk para pemimpin Yahudi karena menolak pesan kebenaran firman Tuhan. Baiklah Jesiers, sampai di sini dulu fakta Alkitab hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Jawaban Channel. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you!